Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifa Azhar Salsabila. Pada saat sekarang ini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi sistem basis data, yakni mengenai tentang subprogram di PL SQL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat store prosedur dengan parameter, dan juga store prosedur dengan masing parameter. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai tentang pengertian dari subprogram. Subprogram adalah blok kode terpisah yang bisa dibuat sekali lalu dipanggil kapan saja kita butuhkan. Di PL SQL, subprogram bisa berupa function dan juga prosedur. Untuk analogi subprogram sendiri, itu sama seperti resep makanan, dibuat sekali namun bisa dipakai berkali-kali. Sedangkan store procedure adalah subprogram atau kumpulan perintah yang disimpan di database dan bisa dijalankan kapan saja dan untuk menjalankan tugas tertentu secara otomatis dan berulang tanpa perlu menulis ulang perintah tersebut. Kegunaan store procedure ini sendiri sangat berguna dalam mempermudah, mempercepat, dan mengamankan proses pengolahan data yang sering dilakukan secara berulang di dalam database. Bagian-bagian store procedure. Bagian dari store prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada header, kemudian ada bagian deklaratif atau deklarasi, dan juga eksekusi. Sedangkan untuk bagian exception section atau penanganan error ini bersifat opsional, boleh kita masukkan dan juga boleh tidak. Pada bagian header itu kita bisa menuliskan create or replace. Create or replace itu memiliki maksud ketika prosedur yang kita buat tersebut belum ada, maka dia akan dibuat atau dilakukan proses create. Namun ketika prosedur yang kita buat itu sudah ada, maka akan dilakukan proses replace atau pembaruan. Pada bagian ini, kita biasanya mendefinisikan nama prosedur dan parameter yang seandainya akan kita gunakan nanti. Sedangkan pada bagian declarative section atau bagian deklarasi, pada bagian ini kita biasanya mendeklarasikan variabel lokal yang akan digunakan di dalam prosedur yang kita buat tersebut. Sedangkan pada yang ketiga itu ada executable section atau pada bagian eksekusi. Biasanya berisikan kode utama yang akan dijalankan saat prosedur dipanggil. Sedangkan yang keempat ataupun yang terakhir itu ada exception section atau penanganan error. Penanganan error ini sendiri biasanya bersifat opsional atau boleh digunakan dan juga boleh tidak. Di dalam PL SQL biasa digunakan untuk menangani kesalahan error yang terjadi saat program dijalankan. Ini sangat penting agar program tidak langsung berhenti saat ada error dan bisa memberikan pesan yang lebih informatif kepada programmer yang melakukan codingan. Berikut merupakan contoh dari pengaplikasian store prosedur yang nantinya kita akan menampilkan jumlah dari mahasiswa. Pada bagian awal pembuatan store prosedur tersebut, kita lakukan pembuatan headernya dulu. Di sini kita buat create or replace prosedur. Nama prosedurnya is variabel yang akan digunakan dalam prosedur tersebut, kemudian diikuti dengan instruksi begin, kemudian eksekusiannya yaitu set count into v jumlah from mahasiswa. Count bintang nanti akan menghitung banyak baris yang ada di dalam data mahasiswa tersebut. Kemudian banyak baris tersebut nantinya akan ditampilkan di database output line sebagai jumlah mahasiswa. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu store prosedur dengan parameter. Store prosedur dengan parameter adalah program yang disimpan di dalam database dan bisa dijalankan kapan saja, di mana kita bisa memberikan inputan data atau parameter saat menjalankannya. Dengan begitu kita bisa menggunakan prosedur yang sama untuk tugas yang berbeda, hanya dengan mengganti data yang diberikan. Kelebihan dari menggunakan parameter ini, codingan kita tersebut akan menjadi lebih fleksibel. Menggunakan parameter memungkinkan kita untuk menjalankan prosedur yang sama dengan data yang berbeda-beda tanpa harus menuliskan ulang kode yang ada. Kemudian yang kedua, reusability. Prosedur yang sama bisa digunakan berkali-kali dengan parameter berbeda, sehingga codingan kita tersebut menjadi lebih efisien. Selain itu, fungsi ataupun kelebihan dari menggunakan parameter tersebut adalah kontrol. Kita bisa memberikan input yang lebih terkontrol dengan membatasi tipe data parameternya. Macam-macam parameter di store prosedur itu ada 3, yaitu ada in parameter, out parameter, dan juga in out parameter. In parameter biasanya digunakan untuk memberikan nilai ke dalam store prosedur yang hanya bisa digunakan tapi tidak bisa diubah. Sedangkan out parameter itu biasanya memberikan hasil atau data yang keluar setelah dijalankan. Sedangkan in out parameter, kita memberikan data masuk ke dalam prosedur, dan prosedur juga bisa mengubah ataupun memodifikasi data tersebut.
kemudian mengembalikannya. Untuk penulisannya tersebut itu hampir sama, di mana data tersebut akan dituliskan setelah nama parameternya. Kita lakukan pembuatan nama parameter, misalnya di sini P nilai, kemudian kita buat parameter yang ingin kita masukkan tersebut bertipe in, out, atau in, out. Kemudian baru ditutup dengan tipe data yang akan digunakan dalam parameter tersebut. Boleh number, varchar 2, ataupun lain sebagainya. Berikut merupakan contoh penggunaan parameter pada store prosedur. Materi berikutnya yaitu passing parameter pada store prosedur. Passing parameter adalah proses mengirimkan nilai ke dalam prosedur saat prosedur tersebut dijalankan. Jenis-jenis passing parameter itu sendiri terbagi dua, yaitu ada passional nation atau passional parameter dan named nation atau named parameter. Kita masuk ke jenis pertama yaitu passional nation atau passional parameter. Merupakan parameter yang dikirimkan sesuai dengan urutan parameter yang ada pada prosedur. Di sini misalkan kita ingin memasukkan inputan berupa nama dan NIM. Jadi ketika kita memasukkan inputan atau begin tambah mahasiswa, kita memasukkannya itu secara urut. Nama dulu, baru diikuti dengan NIM. Sedangkan pada named nation ataupun jenis parameter yang kedua, itu kita memasukkannya berdasarkan nama ataupun kita harus menyebutkan nama parameter secara eksplisit dan nilai akan dipasangkan dengan parameter yang sesuai. Jadi ketika melakukan inputan tersebut, kita harus membuat nama prosedur kita dulu. Misalkan P, nama, kemudian baru diikuti dengan inputan nama yang akan kita masukkan, yaitu misalnya Budi, kemudian P, NIM, diikuti dengan NIM yang akan kita masukkan. Pada bagian named nation ini, kita boleh memasukkan inputan tersebut secara tidak urut, tapi kita juga harus menuliskan nama parameter secara eksplisit, baru diikuti dengan inputan yang akan kita buat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat foto dari pengaplikasian dari passional nation dan juga named nation seperti contoh berikut. Baik, kita lanjut ke latihan studi kasus. Misalkan pada studi kasus kali ini ada seorang petugas operator bernama Juan. Seperti hari-hari biasanya, ia sibuk mengelola data petugas dan memastikan semua data berjalan lancar. Namun, suatu hari ia mendapat tugas dari atasannya, yaitu yang pertama, untuk menambahkan data pustakawan baru ke dalam sistem. Yang kedua, menampilkan daftar semua pustakawan yang sudah bekerja di perpustakaan tersebut. Dan yang ketiga, menghitung jumlah pustakawan yang aktif di perpustakaan tersebut. Untuk pengerjaannya, kita bisa membuka aplikasi pengkodingan yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan aplikasi pengkodingan Virtual Studio Code. Baik, di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah tabel sederhana yang berisikan tentang tabel petugas perpustakaan yang isinya ada ID petugas, nama petugas, jabatan, dan nomor telepon. Di mana jabatan di sini nanti akan berisikan pekerja apa saja sih yang bekerja di perpustakaan Sukabaca tersebut. Di sini ada cleaning service, satpam, petugas perpustakaan, pustakawan, kepala perpustakaan, dan lain sebagainya. Di sini saya juga sudah memasukkan beberapa inputan menggunakan insert info untuk menambahkan data, dan jangan lupa untuk di bagian penutup kita masukkan instruksi commit untuk memastikan data yang kita insert tersebut asli masuk ke dalam tabel yang telah kita buat. Di sini kita tinggal running. Dan untuk mengecek apakah file yang telah kita buat ataupun data yang telah kita insertkan tersebut memang masuk ke dalam tabel atau tidak, kita tinggal masukkan instruksi select bintang from nama tabel yang telah kita buat tadi, petugas perpustakaan, enter. Ya, dari sini dapat kita lihat data yang telah kita insert dan kita masukkan ke dalam tadi berhasil dimasukkan. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara menginputkan petugas baru ke dalam prosedur tersebut. Di sini kita bisa membuat sebuah file baru, misalnya petugas baru.sql. Di sini kita bisa tuliskan instruksi set server output on untuk memastikan data tersebut nantinya akan ditampilkan. Di sini kita buat instruksi create or replace prosedur. Nama prosedur yang akan kita buat, di sini saya buat tambah underscore petugas underscore baru, buka kurung. Kemudian kita masukkan parameter apa saja yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 4 parameter, yaitu ada ID petugas, nama petugas, jabatan, dan juga nomor telepon. Jadi di sini kita buat P ID petugas,
Kemudian tipe parameter yang kita ingin masukkan itu berdasarkan apa? Kalau ini saya menggunakan in varchar 2, kemudian kita masukkan inputan lain yaitu p nama petugas, in varchar 2, p jabatan, in varchar 2, p nomor telepon, in varchar 2. Kemudian kita lakukan deklarasi is begin insert into, kita hubungkan dengan tabel yang kita buat tadi sebelumnya. Tabel yang kita buat tadi itu namanya petugas perpustakaan. Jadi di sini kita buat petugas underscore perpustakaan. Apa aja data dari tabel tersebut? Misalnya di sini ada ID petugas, nama petugas, jabatan, dan juga nomor telepon. Value, kemudian kita hubungkan dengan data yang kita ataupun parameter yang telah kita buat tadi. Di sini ada P ID petugas, P nama petugas, P jabatan, P telepon, titik 2. Kemudian kita masukkan instruksi commit untuk menyimpan prosedurnya. Dan slice. Baik, di sini prosedur yang kita buat tersebut telah selesai dilakukan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menambahkan data dari petugas baru tersebut? Untuk menambahkan data dari petugas baru tersebut, kita tinggal menuliskan instruksi execute atau exec. Kita masukkan nama prosedur yang telah kita buat tadi, tambah underscore petugas baru, dan kita masukkan inputannya. Kita lihat tabel yang telah kita buat sebelumnya. Di situ ada P051 di inputan sebelumnya. Jadi di inputan kali ini untuk petugas baru kita buat P052, kemudian nama orangnya Zahra Salsabila, profesi jabatan operator 2, kita masukkan juga nomor teleponnya. Di sini kita menggunakan personal parameter karena kita memasukkan inputannya tersebut urut sesuai dengan parameter yang kita buat di prosedurnya. Oke, enter. Di sini kita bisa running, dan untuk mengecek apakah data yang kita importkan ini berhasil masuk ke dalam tabel yang telah kita buat atau belum, kita tinggal menuliskan instruksi di bagian terminalnya itu select bintang from nama tabelnya petugas perpustakaan, kemudian kita gunakan instruksi where ID petugas sama dengan P052, enter. Dari sini kita bisa lihat daftar petugas baru berhasil ditambahkan. Baik, kita masuk ke studi kasus kedua dan ketiga, yaitu tampilkan semua orang yang bekerja sebagai jabatan pustakawan dalam tabel tersebut dan kemudian hitung jumlah totalnya pustakawan yang bekerja di perpustakaan tersebut. Jadi di sini kita bisa buat file baru, tampilkan pustakawan.sql. Seperti biasa kita buat set server output terlebih dahulu, kemudian enter. Create or replace prosedur. Kita buat nama prosedurnya, misalkan di sini tampilkan underscore perpustakaan is, kemudian begin dbms underscore output line. Kita buat judulnya ya, daftar pustakawan perpustakaan Sukabaca. Kemudian baru kita buat untuk penampilan data semua pustakawannya kita gunakan for loop. Jadi di sini kita buat for p underscore data in buka kurung, kita ambil itu data yang kita gunakan di dalam tabel yang pustakawan tersebut. Jadi gunakan select ID petugas, nama petugas, jabatan, nomor telepon, where kita ingin menampilkan yang bertugas sebagai pustakawan saja. Jadi where jabatan sama dengan pustakawan. Kemudian kita buka loop dbms output line, kita tampilkan semua data pustakawan yang bekerja tersebut. Jadi sini kita buat ID petugas titik 2 garis buka 2 v data.id petugas 2. Di sini kita copy aja, terus kita ganti ID petugasnya jadi nama petugas, jabatan, nomor telepon. Di sini vdata ID petugas kita ganti juga dengan vdata nama petugas, vdata jabatan, vdata nomor telepon.
Kemudian baru kita buat end loop di BMS output line jumlah pustakawan. Oh, di sini totalnya belum kita buat ya. Jadi untuk menambahkan total dari jumlah pustakawan tersebut, untuk mencarinya kita cukup menambahkan v total setelah is-nya. Jadi setelah is kita buat v total number titik 2 sama dengan 0.2, kemudian di dalam loop kita gunakan increment v total underscore sama dengan v total plus 1. Oke, di sini mungkin kita bisa tambah di BMS output line-nya untuk memberikan merapikan codingannya. Jadi sini kita tambah di BMS output line yang isinya tuh cuman strip di bagian atas, di bawah judul, kemudian di dalam looping kita tambah juga yang di dekat end loop-nya. Oke, finish. Dari sini prosedur yang kita buat pun telah selesai dibuat. Kita tinggal running. Untuk menampilkan prosedur yang telah kita buat tersebut, kita masukkan instruksi begin, kemudian tulis nama prosedur yang telah kita buat tadi, tampilkan pustakawan, kemudian end slice, dan data dari pustakawan tersebut ataupun data dari petugas perpustakaan yang menjabat sebagai pustakawan akan ditampilkan. Dan di bagian akhir juga akan ditotalkan jumlah pustakawan yang bekerja di perpustakaan tersebut adalah sebanyak 14 orang. Baik, mungkin sekian saja penjabaran video saya, yaitu mengenai materi subprogram mulai dari membuat store prosedur, parameter dengan store prosedur serta parsing parameter. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.